Ya, kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala selalu sebagai seorang yang fakir, yang selalu butuh akan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, kita di hadapan Allah sebagai orang yang gani, sebagai orang yang kaya, yang tidak butuh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam di dalam risalahnya menulis tentang 3 hal yang termasuk merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala karena terlalu berharap terhadap makhluk. Berharap, iftikar, harusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala selalu sebagai seorang yang fakir, yang selalu butuh akan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, kita di hadapan Allah sebagai orang yang gani, sebagai orang yang kaya, yang tidak butuh Allah. Kepada Allah kita fakir, kepada selain Allah kita kaya. Orang-orang yang membalik keadaan ini, kepada Allah seolah-olah dia kaya, tidak butuh Allah. Kepada selain Allah, dia akan didera dengan kefakiran, kebutuhan. Sebanyak apapun dunia yang dia miliki, tetap dia merasa bahwa dia fakir terhadap dunia, fakir terhadap kekuasaan. Dan inilah yang akan berujung kepada alhaakumut takasur. Akhirnya akan berujung kepada kecelakaan yang nanti dia akan sadari bila mana dia telah masuk ke dalam kubur. Wa iyazubillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang fakir ilallah, orang yang selalu butuh, orang yang selalu tampak fakir, berharap akan rahmat, berharap akan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terlalu berharap kepada selain Allah, iftikhar ilal makhlukin, ada 3 dampak kerusakan yang akan diderita oleh pelakunya. Yang pertama, akan merusak hubungannya dengan Allah. Di dalam Al-Fatihah kita selalu mengatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami harapkan pertolongan, hanya Engkau yang kami sembah. Yang kami sembah, yang kami harap, yang kami doa, yang kami takut. Namun terlalu berharap kepada makhluk, bahwa dialah penentu baik dan buruknya. Dalam hal kesembuhan, Allah Subhanahu wa taala huwa syafi, Allah taala penyembuh. Tapi menyandarkan kesembuhan bahwa dia adalah sebab dari makhluk tersebut akan merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia adalah satu dari jenis kesyirikan, wa iyazubillah. Ya, paracetamol penurun panas, penghilang demam. Tapi banyak juga orang yang makan paracetamol mati. Ini menunjukkan yang menghidupkan, yang mematikan adalah Allah, yang menyehatkan, yang memberi sakit. Semuanya tidak lain dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua yang akan merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala karena terlalu berharap kepada makhluk, secara tidak langsung ini adalah perbuatan zalim kepada makhluk yang kita berharap darinya. Ya, idzaul mas'ul, dia akan memberi penganiayaan ataupun kezaliman kepada orang yang kita harapkan. Lihatlah orang yang berharap kepada makhluk, apa yang dia tunggu tidak mendapat jawabannya. Orang yang berbisik kepada kubur, wa man adzlamu mimman yad'u min dunillah, siapa yang lebih zalim, siapa yang lebih sesat, kata Allah, orang yang berdoa, yang berharap kepada selain Allah, mimma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat dia tidak akan jawab panggilan dan harapan itu. Dan di hari kiamat nanti orang-orang yang diharapkan dikabulkan doa, diberikan syafaat, ini akan menjadi musuh bagi orang yang meminta. So, tahu-tahu kita tidak bisa makasih, baru kenapa kalian terus berharap? Ini adalah idzaul makhlukin. Ini adalah perbuatan yang akan menzolimi makhluk yang kita berharap darinya. Maka jangan berharap kepada makhluk. Ini akan menzolimi dirinya. Dirinya tidak bisa berbuat apa-apa, baru kemudian kita terlalu berharap padanya. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, perbuatan ini adalah sebuah kehinaan diri, menghamba dan meminta kepada sesama makhluk. Dia adalah perbuatan merendahkan diri di hadapan makhluk Tuhan. Harusnya kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tatkala berada di hadapan Hajar al-Aswad, dia menunjuk kepada Hajar al-Aswad, sesungguhnya engkau batu. Kita semua sama-sama makhluk. Kalau bukan Rasul menyuruh aku untuk menciummu atau mengusapmu, aku tidak akan melakukannya. Ini adalah simbol keberanian, simbol ketegasan
orang yang memelihara tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantang untuk merendahkan diri kepada sesemua makhluk. Kata Rabi' bin Amir kepada panglima pasukan Persia, "Nahnu qaum, kita adalah orang, akhrajanallahu min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad." Kami adalah kaum yang Allah Subhanahu wa taala utus, dikeluarkan dari orang-orang yang menyembah, menyanjung sesama makhluk, menyanjung manusia, kepada sanjungan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berharap kepada sesuatu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akibatnya akan merusak hubungan kita dengan Allah, merupakan kezaliman kepada makhluk yang kita berharap. Dan yang ketiga, merupakan kehinaan diri kita berharap kepada sesama makhluk, ya, padahal harusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rihlatun lillah, perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala ini memerlukan mujahadah, terutama di dalam membersihkan harap patuh hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.